مرحبا أهلا النوادي. Nah, ulama terdahulu mereka itu luar biasa. Kita tidak berbicara para nabi. Para nabi itu di atas dari seluruh manusia. Gak bisa dibanding-bandingkan nabi dengan siapapun. Kalau mereka bukan magom para anbiya, pasti jauh di bawah. Ada yang bangga dengan filosof. Para filosof cerdas-cerdas, Sokrates, Demokrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Itu gak ada bandingannya setetes dari ilmunya para anbiya. Apalagi ilmuwan-ilmuwan modern, Einstein dan seterusnya, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, gak dapat setetes dari sekian lautan ilmu para anbiya. Itu tidak bisa dibandingkan. Makanya satu ilmuwan di Jerman namanya Annemarie Schimmel. Ini orang Jerman, perempuan. Dia menulis biografi Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa siapa yang membandingkan Nabi dengan manusia lain, maka sungguh dia sudah menistakan Nabi Muhammad. Karena gak bisa dibandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lainnya. Sehingga dianggap kalau struktur ranking 1 manusia yang paling berpengaruh peradaban di dunia ini adalah Nabi Muhammad nomor 1. Ada di buku tuh Michael Hart. Kalau mazhabnya Annemarie Schimmel, dia menolak itu. Karena di bawah Nabi itu perbandingannya tokoh-tokoh yang mereka banyak bukan para Nabi, sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau bisa akan dinyatakan oleh beliau Nabi Muhammad di atas nomor 1 itu, keluar dari nomor 1 itu. Dia punya wilayah tersendiri, gak bisa dibanding-bandingkan. Coba antum lihat bagaimana ketajaman zauq dan pikiran para ulama terdahulu. Kalau mereka mengarang kitab tentang kisah-kisah para nabi, kan judulnya Qososul Anbiya. Di situ mereka bahas dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tapi mereka tidak masukkan Nabi Muhammad SAW dalam pembahasan itu. Dipisahkan. Kalau Nabi Muhammad tersendiri, namanya As-Sirah Nabawiyah. Kenapa dipisahkan? Karena ini manusia yang satu ini istimewa, dia gak bisa digabung-gabung dengan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama memisahkan Sirah Nabawiyah dengan Qososul Anbiya. Sekalipun ada kutipan-kutipan tapi tidak lengkap. Maka muncul satu ilmu yang namanya ilmu yang mengkaji tentang Nabi Muhammad, baik dari syama'il sifatnya, baik dari dalail mu'jizatnya, baik dari khosais keistimewaannya, baik dari fadail keutamaan-utamaannya, dan baik juga dari biografinya As-Sirah Nabawiyah. 5 ilmu hanya menerangkan sosok pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nah, ulama terdahulu seperti Al-Imam Ali Ridho itu disebutkan dalam manaqibnya, kalau berdakwah di satu negara, beliau berdakwah menggunakan bahasa negara tersebut. Itu Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Dan Nabi perintahkan hadithun nas bima ya'rifun dalam hadis Sahih Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah. Kalau menyampaikan sesuatu, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Sehingga bahasa ini sangat penting. Dalam riwayat yang lain dikatakan khotibun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah, berbicaralah kepada manusia sesuai apa yang mereka ketahui. Bahkan Allah Ta'ala buat undang-undang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang lahir 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami segenap para nabi, umirna, kami diperintahkan oleh Allah, an nukalliman nasa ala qadri uqulihim, untuk kami berbicara kepada manusia seukuran kadar akal mereka. Bagaimana bisa tersampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi terkecuali harus lewat bahasa, dan bahasa tersebut sesuai orangnya. Kalau ini adalah orang Arab, maka bahasa Arab. Kalau ini orang menggunakan bahasa Ibrani, maka disampaikan bahasa Ibrani. Orang ini bisanya bahasa Suryani, maka para nabi akan menyampaikan dengan bahasa Suryani. Ini dalil bahwa para nabi bisa seluruh bahasa. Ada satu sufi bernama Said Ibrahim Ad-Dasuki.
Ini dinukil oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Juga dinukil oleh Al-Ghadi, ya, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ada Said Ibrahim Ad-Dasuki, dikatakan kana yatakallamu bil ajam wa suryaniyah wa suryani wal ibrani wal janzi wasairil lughati tuyur wal wuhush. Beliau diberikan keramat oleh Allah bisa berbicara seluruh bahasa asing. Bahasa Suryani beliau berbicara, bahasa Ibrani beliau berbicara, bahasa Arab beliau berbicara, bahasa Zanzi beliau berbicara. Semua bahasa manusia itu beliau bicara. Tamu yang datang asalnya dari mana? Dari Yahudi, orang Yahudi, bahasa Ibrani. Dari mana tamu? Arab, bahasa Arab. Dari mana? Biasa menggunakan bahasa Suryani, beliau berbicara bahasa Suryani. Itu seorang wali, Ibrahim Ad-Dasuki. Bahkan seluruh bahasa burung-burung juga beliau mampu, dan seluruh bahasa hewan beliau mampu berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Ini levelnya seorang wali. Bagaimana dengan Anbiya? Dan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ibnu Taimiyah, Al-Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyah, saya baca di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di situ ada kutipan biografi beliau. Walaupun bukan masuk ke kitab itu, ya. Mungkin cetakan memasukkan biografi beliau, saya baca di kitab itu. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Wasitiyah nama tempat, bukan artinya moderat, bukan. Beliau Taqiyuddin Ibn Taimiyah yang lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Dikatakan di situ bahwa beliau mampu berbicara bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Bahkan dikatakan bahwa beliau mampu berbicara bahasa Suryani yang masih asli, sebagaimana Nabi Isa pernah utarakan bahasa itu. Nah, dari sinilah beliau menjadi kristolog, salah satu ulama yang juga mengarang kitab tentang studi kritis terhadap pemahaman Nasrani. Beliau tulis kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Ad-Din Al-Masih, yang membahas tentang studi kritis tentang pemahaman agama Nasrani. Itu ditulis oleh Ibn Taimiyah.